Warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB tidak sedikit yang masuk sebagai calon legislatif atau caleg periode 2024 sampai 2029. Kali ini Arkus GPIB update untuk 2 caleg, satu dari Makassar dan satu dari Bogor. Keduanya dari partai yang sama, yakni Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Mereka adalah James Wehanto dari GPIB Mangamaseang Makassar dan Denny Boy Mahulete dari GPIB Jebaut Bogor. Hai bro and sis, apa kabar? Perkenalkan, saya Denny Boy Mahulete. Saya berasal dari Bogor dan saya tinggal di Bogor, dan saat ini saya sedang ikut ambil bagian menjadi salah satu anggota calon legislatif di Kota Bogor. Dapil saya dari Dapil 2 Bogor Selatan dari Partai Solidaritas Indonesia. Partainya nomor 15 dan saya sendiri nomor urutnya adalah nomor urut 8. Saya saat ini juga berjemaat di GPIB Jebaut Bogor menjadi seorang dengan jabatan gereja saya sebagai seorang penatua. Kalau ditanya kenapa saya tertarik untuk masuk menjadi salah satu calon anggota legislatif, karena ada beberapa hal yang menjadi concern saya gitu ya, untuk dapat diwujudkan, untuk segera diselesaikan atau dapat memecahkan permasalahan yang ada. Yang pertama berkenaan dengan kesejahteraan sosial, di mana saat sekarang ini salah satu yang menjadi daya tarik ataupun bukan daya tarik tapi menjadi isu penting adalah di mana angka pengangguran yang ada di Kota Bogor ini cukup tinggi, sehingga perlu segera dibangun tempat-tempat atau usaha-usaha baru, ekonomi kreatif untuk segera menampung mereka-mereka yang bisa dibilang menganggur gitu ya. Karena Kota Bogor ini tidak punya pertambangan, tidak punya persawahan yang luas, area perkebunan gitu ya. Sehingga kita harus memikirkan apa yang harus dilakukan. Salah satunya adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi kreatif yang ada di Kota Bogor dengan memanfaatkan lokasi dari Kota Bogor gitu ya. Yang juga diusung tentang kesejahteraan adalah kalau tagline-nya dari partai kami, kalau PSI menang maka BPJS itu bisa gratis. Dari banyak orang menanyakan dari mana caranya gitu ya. Nah tentunya kita akan memikirkan bagaimana anggaran-anggaran yang ada di pemerintah saat sekarang ini yang akan digodok di DPR sana gitu ya, itu bisa melihat kembali kalau ada hal-hal atau ada program-program yang tidak bisa berjalan dengan baik, maka ini bisa dipindahkan untuk mengcover BPJS ini, sehingga program BPJS gratis ini bisa juga diwujudkan gitu ya. Yang kedua berkenaan dengan dunia pendidikan. Yang menjadi isu pertama adalah bagaimana sih dunia pendidikan ini dengan situasi yang ada saat sekarang ini bisa memberikan kesempatan belajar sebesar-besarnya bagi warga yang ada di Kota Bogor, khususnya di dapil saya di Bogor Selatan. Karena salah satu contohnya ya, sekolah negeri yang ada di Bogor Selatan itu hanya satu, tapi daya tampungnya juga kan tidak besar-besar banget, sehingga orang-orang yang tidak bisa masuk ke sekolah tersebut harus masuk ke sekolah swasta. Yang kemudian menjadi permasalahan baru adalah dengan angka yang harus dibayarkan, SPP yang harus dibayarkan. Ini menjadi persoalan kembali bagi orang tua. Kemudian dari dunia pendidikan saya tertarik dan mau mengusulkan harus ada guru agama sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia, khusus sekolah negeri ya. Beda halnya kalau misalnya memang ada sekolah swasta dengan latar belakang agama gitu ya, mau tidak mau kita sepakat bahwa kita harus mengikuti gitu ya. Tapi kalau sekolah negeri ini wajib mengadakan guru agama sesuai dengan agama yang dipercaya ataupun yang diakui di Indonesia. Walaupun muridnya hanya satu, cuma 2 orang, nggak masalah. Tapi yang pasti sekolah wajib, karena berkenaan dengan dunia pendidikan ini harus diselenggarakan di sekolah, dan sekolah wajib menyediakan tenaga pengajarnya gitu. Dan isu yang ketiga mengenai perempuan dan anak-anak. Kenapa? Karena perempuan ini perlu diberdayakan dengan secara maksimal. Kalau sekarang ini kan lebih banyak kita memperdayakan hanya fokus pada kaum pria, tapi saatnya sekarang kita harus bisa memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan juga untuk berkarya, terutama ketika kita mau ngomongin berbicara tentang ekonomi kreatif. Kita perlu melakukan perubahan-perubahan, perombakan-perombakan
gitu ya. Sehingga memperdayakan perempuan-perempuan supaya apa? Perekonomian kita juga bisa semakin bagus lagi. Dan juga edukasi yang penting bagi perempuan-perempuan ini mengenai kesehatan, mengenai gizi, mengenai tubuhnya sendiri gitu ya. Sehingga angka pernikahan usia muda itu juga bisa dikurangi, sehingga masalah tentang stunting itu juga menjadi masalah yang bisa dicegah dan diatasi gitu. Dan juga mengenai anak-anak dan perempuan ini mengenai tentang pelecehan. Begitu banyak tentang kasus pelecehan yang ada, dan ini juga menjadi concern penting bagaimana kota Bogor itu bisa menjadi kota yang ramah terhadap perempuan dan anak-anak.